biasa. Kita sudah 1 bulan ya tidak berjumpa. Nah, sekarang kita sudah memasuki PI 3 nih, bulan ketiga ya. Masya Allah, luar biasa. Udah 3 bulan aja nih jadi guru penggerak. Gimana rasanya Bu Fitri? Nggak berasa ya Bu, dijalanin terus akhirnya Sampai juga ya. Bulan 3 bulan. Tapi lancar nih tugas-tugasnya. Alhamdulillah bisa. Semangat. Nah, untuk PI 3 ini ada beberapa hal yang mau kita bahas ya, ya santai aja relax. Yang pertama, refleksi hasil survei yaitu umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak selama 45 menit. Rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian keterlaksanaan tahapan baca 45 menit, 60 menit, kemudian ada pendahuluan, ada penutup masing-masing 15 menit. Seperti itu ya untuk topik kita di PI 3. Baik, untuk yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik menurut responden. Jadi kemarin kan Fitri udah memberikan ya kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, kepada murid, hasilnya seperti apa? Saya cerita. Kualitas sih teman-teman yang kurang baiknya di diri saya itu aku kurang tegas ya, kurang tegas dalam berusaha. Terus kedua sama disiplin. Kadang saya tuh apa ya, perhitungan waktunya agak kurang tepat gitu loh. Misal kayak Disiplinnya harus ditingkatkan. Selebihnya yaitu motivasinya untuk terus semangat dalam menggali kemampuan pelatihan mandiri dari diri sendiri, kompetensi diri. Baik, kira-kira Bu Fitri kan sekarang sudah mengikuti guru penggerak selama 3 bulan. Apa sih kedepannya kompetensi yang harus dimiliki menurut Ibu? Menurut saya menciptakan suasana kelas yang kondusif ya Bu. Apalagi kemarin pas belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah disitu kan ada yang diferensiasi konten, proses sama hasil ya. Itu ternyata saya sangat menarik gitu. Awalnya kan kita berpikirnya kalau diferensiasi itu hanya berbeda gitu aja ya. Jadi itu ada 32 anak dalam satu kelas, maka kita tuh harus satu-satu anaknya misalnya materinya yang dibedain atau gimana. Ternyata setelah belajar itu bukan seperti itu loh yang berdiferensiasi. Kita berdiferensiasi itu ya kita yang memfasilitasi dengan misal kalau yang konten materinya tetap sama tapi dengan gaya belajarnya anak yang berbeda. Jadi kita memfasilitasi itu konten. Terus kalau yang proses juga dari pembelajarannya gitu buat semenarik mungkin. Terus juga kayak kemarin kan Ibu bilang diselipin dengan apa sih SBK ya, walaupun anak-anak SMP juga anak-anak SMP ternyata butuh juga SBK. Zaman anak-anak kita gurunya aja senang dong kalau workshop ada SBK-nya. Kemarin kan kita mikirnya yang penting buang-buang waktu. SBK kita materi nggak selesai gitu. Justru dengan menghilangkan SBK, materi yang ada yang nggak masuk, mendingan banyakkan SBK, sedikit materi masuk. Iya betul. Iya betul. Nah, kira-kira ke depan apa sih yang mau ditingkatkan lagi kompetensi dari Ibu sebagai guru? Lebih menguasai IT juga ya Bu ya. Jadi lebih mengeksplor kali ya. Sebenarnya zaman sekarang itu banyak banget ya platform MN, kemudian contoh-contoh penggunaan aplikasi itu ya, tinggal eksplornya aja nih ya Bu Fitri ya, waktunya nih harus diluangkan gitu. Biasanya kita berkompetensi sih kalau
ada kompetensi, misalnya kita ikut di KPPG gitu tuh biasanya termotivasi itu karena ada kelas yang ini di Guru Penggerak bagaimana? Ya saya termotivasi karena teman-teman MCG itu ya teman semua ya. Terus udah gitu mereka juga ide-idenya juga akhirnya buat kita belajar lagi gitu. Kemarin kan kayak Bu Ayu aja cerita oh ternyata dia menggerakkan sebuah komunitas yang kayak bisa dibikin apa event tertentu ya ternyata di luar sekolah juga bisa dilakukan gitu. Terus kayak ilmu-ilmu Itu kan menguasai koordinasi ya antar iya, antar lembaga, antar ini kemampuan yang perlu diasah juga. iya betul. Nah kalau ini saya ya orang eksak agak kurang untuk berkomunikasi itu agak sedikit kurang kan kalau orang eksak ya Bu ya. Jadi Terus ditingkatkan, terus dilatih. Semangat Bu Fitri. Insya Allah bisa masalah. Oke Bu Fitri, kita lanjut lagi ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Sudah belajar buat sudah gitu. bisa diceritakan? Ya, pembelajaran sosial emosional sebenarnya sih kita itu sebenarnya sehari-hari sudah mau menerapkan pembelajaran sosial emosional ya. Kita pas dia belajar ini, oh PSE ini bisa diterapkan, bisa kita tuangkan di dalam modul kerja atau perangkat pembelajaran kita ya Bu. K13 apa Kurmat? Kan yang kelas 78 Kurmat, kelas 9 Oh, karena bidang studi ya. Jadi dua ya. Ada yang Kurmat, ada yang K13. Oke. Terus udah bisa membuat ini ya perangkatnya. perangkatnya pelan-pelan sudah bisa Bu. Jadi ini masukan dari sosial emosional ini seperti apa? Jadi kayak kemarin kan belajar KSA kompetensi sosial emosional kan ada 5. Nah ternyata berdoa itu masuknya ke KSE yang kesadaran diri. Kita berdoa terus di sampingnya dikasih KSE nya kesadaran diri. Terus itu menumbuhkan kesadaran Nanti saya lihat ya untuk hasil itu. Belajarnya nanti bisa diambil ya Bu. Terus apakah sudah diterapkan di kelas? Kan udah buat nih rencana perangkat pembelajaran, udah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan kalau mulai pembelajaran terus anak-anak sedang kerja kelompok terus sudah saya laksanakan. Jadi mungkin selama ini kita buat PPP itu udah ada, cuman karena kita lagi di fokus ke sosial emotion harus stabil aja. Sosial Iya, ternyata di RPP itu sebenarnya itu sosial emosional karena kita tapi nggak menyadari karena gitu kita ya. baru belajar ini karena awal-awal yang kita lakukan kemarin-kemarin itu masuknya ke PSE. Baik, jadi nanti Bu Fitri mungkin lebih mendalami lagi ya pelajaran tersebut supaya anak-anak juga lebih nyaman gitu bahwa mereka tuh dimengerti gitu kan untuk sosialnya, untuk emosionalnya. Jadi secara tertulis pun di perangkatnya susun dengan rapi gitu. Jadi mereka mudah-mudahan belajar dengan nyaman gitu karena di situ ada unsur sosial itu ya Bu Fitri ya. Insya Allah dengan jaga bangunannya nanti anak-anak semakin nyaman, gurunya juga. Baik, untuk selanjutnya apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri? Nah, baca yang Ibu buat seperti apa? Baca yang kemarin saya buat itu tentang meningkatkan hasil minat belajar siswa. Jadi saya bagaimana supaya belajar. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat dengan yang diinginkan? Jadi realnya itu tercapai nggak sih? Masih setengah kayak yang tercapai karena
belum semua. Nah, misalnya penelitian nih, misalnya targetnya berapa gitu, bahwa penelitian itu kan hasil real ya, jangan dibuat-buat gitu, malah palsu kan kalau misalnya tiba-tiba ada pembunuhan semua itu kan ada yang kena, ada yang muncul, itu kan alami gitu kan ya. Jadi keberhasilan itu harus benar-benar bagus semua, itu malah kayak kelihatan palsu. Tapi kalau berjalan alami, tak apa itu peningkatan yang sedikit apapun. Dari 6 kelas yang saya ajar yang terlihat sesuai sama kerja saya baru 2 kelas. Yang kelas lainnya, 4 kelas lainnya itu ya masih Mungkin itu baru pertama, nanti dicoba lagi lain waktu gitu ya. Karena budget ini memang luar biasa ya, alurnya itu pas dilaksanakan tuh paham gitu ya. jadi baru paham. Nah, kira-kira apa sih tahapan budget ini yang menjadi kendala? Tadi kan belum tercapai sebenarnya. Kendalanya itu. Kendalanya itu kayak mungkin karena setiap pembelajaran yang saya buat juga belum terlalu variasi ya. Terus juga pemahaman yang saya berikan juga masih belum, pemahaman pembelajaran itu juga masih belum mencapai. Aplikasi digunakan Saya pakai workflow kemarin untuk bikin workflow sama bikin apa pencocokan. sebenarnya permainan itu tidak harus semuanya berdigital ya. Kalau memang kita bisa mengemas biar berpikir tradisional dapat kok menarik buat anak-anak. Rencananya sih ke depan saya pengen bikin anak-anak tuh pembelajarannya jadi dia mengajarkan soal di depan tapi sambil main tuh sebelumnya dia kita punya kebijakan yang dibuat jadi nggak pakai motor gitu. Oh ya, nanti dicoba ya gitu. Karena kita harus refleksi gitu ya sebagai seorang guru, bukan hanya menyalahkan siswa, tapi kita harus bercermin gitu. Dan saya tuh apa ya yang membuat kelas A sama kelas B berbeda misalnya. Nah, mungkin di kelas A itu inputnya seperti ini gitu. Jadi saya tidak bisa memperlakukan hal yang sama antara A dan B gitu. Mungkin seperti itu ya kecocokannya gitu antara kelas A kelas B punya karakter yang berbeda. Jadi intinya memang harus jam terbang gitu ya. Jadi seperti penelitian PPK ya kita harus melihat dari berbagai unsur kan gitu. Ada unsur guru, ada unsur siswa, ada unsur media, itu yang perlu didalami. Mungkin lebih banyak baca jurnal ya, nanti dilihat aja di sekolah itu misalnya PPK SMP matematika gitu kan. Jadi intinya literasi gitu ya Bu Fitri ya, supaya memperkaya bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk lebih baik. Semangat Bu Fitri. Oke, itu aja ya Bu Fitri ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Umilnya juga sehat-sehat, kuat. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Cukup sekian ya Bu Fitri. Terima kasih juga Ibu atas pengarahannya, Ibu yang motivasi sama teman-teman. Ya, sama-sama. Semangat. Semoga lulus sampai akhir.